Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat tangkapan layar atau screenshot dengan menggunakan aplikasi yang namanya Flameshot. Ini lanjutan dari video kemarin. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat screenshot dengan memakai aplikasi bawaan Windows 10 yang namanya ScreenSnip. Kalau Anda misalnya hanya ingin membuat screenshot sederhana dengan ya mungkin ada sedikit anotasi simple gitu, Anda cukup memakai aplikasi bawaan Windows itu, dan videonya sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, sekarang kita akan memakai ini, aplikasi Flameshot ini. Ini free dan sangat ringan, jadi tidak akan membebani laptop kita atau komputer kita. Dan ini fiturnya sangat kaya. Jadi walaupun kecil tapi fiturnya sangat kaya. Di sini juga nanti kita bisa mengupload hasil hasil tangkapan layar kita ke imgur.com secara otomatis. Jadi ada fitur untuk menguploadnya ke website. Jadi kita misalnya kalau ingin mengirimkan URL dari tangkapan layar kita, nah nanti ada fiturnya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya, langkah demi langkahnya mulai dari install sampai menggunakannya. Yang pertama kita buka dulu websitenya. Ini ya, ini websitenya, ini flameshot.org ini. Kita buka dulu, nah akan tampil tampilan websitenya seperti ini, lalu kemudian kita klik download. Nah, di sini ada download installer dan portable. Kita bisa pakai portable, kita juga bisa pakai installer. Yang akan saya contohkan ini kita pakai installer saja ya, biar simple gitu. Nah, kita klik ini, sebetulnya sama ini, akan diarahkan ke halaman yang sama, tapi saya tidak tahu kenapa kemudian dibuat dua link seperti ini, padahal sebetulnya ini menuju ke halaman yang sama. Kita klik ya, kita klik download installer. Nah, di sini lengkap, termasuk petunjuk-petunjuknya juga ada di sini, cara menggunakannya di sini semua ada gitu. Tinggal Anda lihat. Nah, kalau kita scroll ke bawah untuk melihat halaman untuk melihat link unduhannya. Nah, di sini di bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini ada link unduhan dengan ekstensi MSI. Nah, ini yang akan kita pakai. Kalau mau pakai yang portable, Anda pilih yang ini, yang zip ini. Nah, karena sekarang kita mau pakai yang versi installer, kita pakai yang ini, MSI. Kita klik saja. Kita klik, lalu kemudian kita save as di desktop saja lah biar mudah ya. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Ini 41 mega. Ya enggak terlalu besar lah untuk ukuran aplikasi-aplikasi sekarang. Jadi ini menarik sekali, ada banyak fitur-fiturnya. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Dan mudah juga cara penggunaannya. Oke, sebentar lagi akan selesai. Bentar, kita tunggu. Dan selesai. Tinggal kita open saja langsung ya. Kalian mau kita install, ini tinggal kita klik next, kita centang ini, I accept ini harus kita centang, kemudian kita klik next lagi, lalu kita klik next juga, dan kita klik install. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, ini kita klik yes ya. Udah, dia ada tampilan ya. Kalau misalnya enggak tampil, biasanya enggak tampil. Ada tampilan untuk mengkonfirmasi bahwa kita mau menginstal itu, jadi kita klik yes saja. Kalau sudah selesai, lalu kemudian kita klik finish ya. Nah, sekarang kita tinggal membukanya. Kita buka melalui start menu ya. Nah, seperti ini, lalu kemudian dia akan muncul di sini karena dia baru saja kita install ya. Kita bisa langsung klik saja, atau kita juga bisa menaruhnya di taskbar sini ya, ikonnya ini, karena ini mungkin akan sering kita pakai, jadi kita coba taruh di taskbar saja ya. Caranya kita klik kanan ini, kita klik kanan. Bentar,
Kita klik kanan, lalu kemudian kita pilih more, dan kita pilih pin to taskbar. Nah, dia sudah muncul di sini ya. Kalau sudah muncul di sini, tinggal kita klik saja. Kalau kita mau pakai, kita tinggal klik saja ini. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya sudah berjalan, hanya memang tampilannya belum keluar karena kita belum hendak melakukan print screen. Nah, dia ada di mana sebetulnya? Dia ada di sini, di taskbar ini, tapi kemungkinan besar dia terhidden gitu ya. Nah, kita buka ini ya, kita coba saya perbesar ya. Nah, di sini kan ada ikon panah seperti ini, kita klik. Nah, ada di sini dia. Ada di sini. Kita bisa memindahnya biar dia kelihatan, biar dia tidak tersembunyi. Kita bisa pindah, kita klik saja, lalu kemudian kita geret, kita drag ke sini misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biar kelihatan kalau ini memang sudah berjalan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara memulai untuk membuat tangkapan layar atau memulai membuat screenshot? Caranya mudah, kita tinggal klik saja ini ya, ikon yang ada di sini. Jangan yang di sini, tapi yang di sini. Kalau yang di sini kita baru mau membuka aplikasinya. Kalau yang di sini berarti kita sudah mau melakukan screenshot atau mengambil screenshot. Kita klik saja seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini berarti kita sudah siap untuk mengambil screenshot atau tangkapan layar. Itu cara pertama. Cara kedua, kita tinggal dari ini. Nah, ini kita untuk keluar dari tampilan itu kita pencet escape saja. Tadi sempat gagal. Sebentar, saya lihat tadi kok sempat gagal ya. Nah, bisa kok ya, bisa kita pencet escape. Escape di tombol escape yang ada di pojok kiri atas keyboard kita itu ya. Itu untuk keluar dari tampilan tadi itu. Atau yang kedua, selain kita klik ikon yang ada di taskbar ini, kita juga bisa pakai tombol print screen. Tombol print screen itu letaknya ada di sini ya, di keyboard kita itu di kanan atas itu tombol tombol print screen. Ini biasanya kalau nggak di yang nomor 3 ini, di nomor 4. Masing-masing laptop ada tempatnya tersendiri, tapi selalu ada di kanan atas keyboard kita ya. Oke, kita pencet, kita coba ya, saya pencet ini tombol print screen. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang gini, bagaimana kalau setelah kita selesai install, sudah kita jalankan, kita pencet tombol print screen, kok masih belum bisa jalan? Nah, caranya bagaimana? Caranya kita restart saja dulu. Jadi kita restart dulu laptop kita atau komputer kita, baru kemudian nanti kita jalankan lagi aplikasi Flameshot-nya ini. Nah, setelah itu biasanya sudah tidak ada masalah, sudah bisa dipakai ya. Coba saya praktekkan lagi sekarang, saya pencet tombol print screen. Nah, seperti ini, muncul seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Gampang, perlu kita lakukan tinggal kita drag saja gitu. Misal kita mau melakukan screenshot di sini misalnya ya. Kita screenshot di sini. Saya mulai dari sini, kita drag begini. Nah, sampai sini. Nah, setelah kita drag, itu di sekitar di samping hasil di samping region itu apa ya? Di samping tempat atau wilayah tempat kita melakukan screenshot ini akan ada ikon-ikon yang menunjukkan pada fitur-fitur yang dimiliki oleh Flameshot. Nah, kita akan coba bahas satu persatu fitur-fitur ini. Yang pertama ada ikon pena atau pensil ya. Nah, ikon ini bisa kita pakai untuk membuat oret-oretan atau menulis. Kalau misalnya Anda punya pen digital, tinggal pakai ini, Anda bisa menulis-nulis di sini. Saya contohkan ya, misalnya ini. Nah, ini misalnya seperti ini. Kalau misalnya mau di undo juga bisa, tinggal Ctrl Z atau pakai ini bisa ya. Di sini ini ada undo. Oh ya, ini tempatnya nanti bisa berbeda-beda. Kalau misalnya saya tunjukkan lagi ya, misalnya saya tunjukkan lagi.
Saya tunjukkan lagi, kita pencet print screen. Kalau kita buat tangkapan layar memanjang seperti ini, itu tempatnya dia berada di bawah semua nanti. Nah, di bawah semua. Tadi kenapa ada sebagian yang ada di kanan dan sebagian yang ada di bawah? Karena di bawah tidak muat itu. Kalau nanti yang kecil juga di atas juga bisa jadi ada tampilannya. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah kita praktekkan ini pakai pensil ini. Lalu kemudian ini, nah ini adalah ikon untuk membuat garis lurus. Kita klik ya, lalu kemudian kita drag seperti ini dan dia akan membuat garis lurus. Kalau kita mau garisnya lurus persis, kita tinggal cocokkan apa? Kita tinggal pencet kontrol ya. Jadi pada saat kita mendrag seperti ini, kita pencet kontrol, maka hasilnya akan lurus gitu. Jadi misalnya saya ulang sekali lagi ya, ini saya drag lalu kemudian saya pencet kontrol. Nah, hasilnya akan lurus seperti ini. Itu. Kalau kita mau merubah warnanya gampang, merubah warna gampang, tinggal kita klik kanan saja mouse kita ya. Kita klik kanan seperti ini. Nah, ini sudah muncul warna-warna, tinggal kita pakai saja misalnya kuning misalnya, kita ubah kuning. Nah, lalu kemudian kita bikin garis lagi misalnya, nah, kita drag seperti ini. Ini garis tanpa ada tanda panah. Nah, sekarang kalau yang ini itu garis dengan tanda panah. Jadi misalnya kita mau menunjukkan sini misalnya, gampang tinggal kita klik ini lalu kemudian kita drag, kita arahkan ke sini. Nah, seperti itu. Ini menariknya gitu. Mau ganti warna tinggal klik kanan tadi itu lalu kemudian misalnya sudah jadi merah misalnya. Nah, begini gampang gitu ya. Kalau ini adalah ikon untuk membuat garis yang berupa kotak tapi dalamnya transparan gitu. Kita klik lalu kemudian misalnya kita nah seperti ini ya. Kalau yang ini sama-sama kotak tapi dalamnya ada warnanya. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya kita ingin menyembunyikan misalnya di sini ada NIK misalnya, NIK Anda misalnya. Nah, kita sembunyikan dia pakai ini gitu. Cara lain untuk menyembunyikan adalah pakai ini. Kalau ini menyembunyikan dengan cara membuat kotak yang dengan warna yang apa namanya? Ini istilahnya warnanya solid gitu ya, warnanya solid. Nah, kalau ini enggak, ini dengan cara memblur. Dengan cara memblur. Kita klik ya, coba kita klik seperti ini. Lalu kemudian kita mau menyembunyikan tulisan ini misalnya. Nah, dia akan di-blur seperti ini. Nah, ini apa namanya? Pixel light ya namanya. Istilahnya pixel light. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau ini kita bikin, kita ke tanda lingkaran ini kita bisa pakai untuk membuat apa namanya, garis melingkar. Garis melingkar, kalau misalnya kita mau garis melingkar bebas ya tinggal kita drag saja seperti ini. Kalau mau garis melingkar yang bulat benar, kita tinggal drag sambil pencet kontrol itu. Nah, drag sambil pencet kontrol hasilnya akan bulat seperti ini. Bulat penuh, bulat utuh gitu ya. Nah, gitu. Jadi enak gitu untuk membuat anotasi-anotasi itu enak ini. Kemudian berikutnya, kalau ini untuk highlight. Nah, untuk highlight itu berarti kita apa namanya, kita kasih garis seperti ini tapi dia masih bisa dilihat. Nah, seperti ini kan sebetulnya ada garisnya, cuma warnanya tidak begitu kelihatan. Kita coba ganti warna jadi kuning ya misalnya ya. Nah, seperti ini karena hitam saja jadi terus tidak begitu kelihatan. Kalau misalnya ini putih gitu dia kelihatan highlightnya. Nah, ini untuk bikin teks. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan teks, tinggal kita klik saja ini, lalu kemudian kita klik di tempat mau kita bikin teks misalnya. Nah, seperti ini. Gampang. Nah, ini ada fitur lagi yang menarik. Ini biasanya ini kita coba saja ya. Kita coba hapus. Oh, enggak usah dihapus lah. Ini ada fitur yang menarik. Di sini ada angka 1, ada angka 1. Nah, ini akan sangat berguna kalau misalnya kita mau menunjukkan langkah-langkah. Jadi, langkah pertama misalnya kita klik ini, langkah kedua kita klik ini, langkah ketiga kita klik ini, tinggal kita pilih saja ini ya. Ikon tanda 1 ini. Lalu kemudian kita tulis misalnya 1 di mana? Oh, langkah pertama di sini. Langkah kedua misalnya kita klik ini, langkah ketiga kita klik ini. Nah, tinggal seperti itu, dia
ketika diklik dia akan meneruskan urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu menariknya Flameshot itu ada fitur itunya ya. Oke, apalagi ya. Kalau ini untuk bikin apa namanya? Apa istilahnya ya? Inverter. Kalau di sini istilahnya inverter. Misal gini ya. Saya contohkan ya. Di sini kita, wah ini sudah penuh ya isiannya. Coba kita bikin yang lain lah. Kita escape ya. Kalau kita mau keluar kita tinggal escape gitu saja. Kalau escape sekali tidak bisa, escape 2 kali gitu ya. Coba kita bikin lagi biar enak. Bentar, kita ganti saja ini biar tampilannya putih ya. Nah seperti ini. Nah sekarang kita buat lagi tangkapan layarnya. Kita pencet tombol print screen lagi. Kemudian kita bikin tangkapan layar. Nah kita praktekkan ini inverter ini ya, kita klik. Nah inverter itu akan menghasilkan inversi warna itu berarti pembalikan warna dari warna tangkapan layar kita sebelumnya. Karena warna tangkapan layar saya itu putih seperti ini, maka kemudian dia warnanya hitam gitu. Nah sekarang kita coba untuk melihat hasilnya, bagaimana hasil tangkapan layar yang ada inverternya ini di Microsoft Word misalnya, atau di aplikasi yang lain misalnya. Nah gampang, kalau kita misalnya mau mengcopy saja, kita tinggal klik ini ada ikon copy ini di bawah ini, kita klik seperti ini. Lalu kemudian tinggal kita paste saja, kita klik kanan, lalu kemudian kita pilih paste, atau kita tinggal pencet tombol Ctrl V, dan dia akan mempaste seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya inverter itu ya. Kita coba lagi, kita print screen, lalu kemudian kita drag seperti ini. Nah gini, kalau inverter dia akan, karena ini putih layarnya, jadi dia akan bikin warna hitam. Nah, dalamnya juga kita bisa pakai inverter ini lagi, dia akan buat warna putih lagi. Nah seperti ini. Nah gitu, ini saya tidak tahu ini fiturnya berguna apa enggak, kalau saya tidak pernah pakai itu. Nah sekarang ikon ini ya, ini ikon untuk memindahkan tempat atau wilayah kita melakukan tangkapan layar. Jadi misalnya kita mau pindah agak ke bawah, misalnya tinggal kita klik ini ya, lalu kemudian kita drag. Nah, kita klik seperti ini, kita drag. Nah dia akan berubah gitu, tempatnya berubah. Nah seperti itu ya. Lalu ini untuk mengundo ya, ini untuk redo. Nah ini sudah saya jelaskan tadi ya, kalau kita misalnya mau mengcopy hasil tangkapan layar ini, kita cukup copy saja, lalu kemudian kita paste di aplikasi apapun bisa gitu. Mau di WhatsApp juga bisa, kita kirimkan ke teman kita di WhatsApp misalnya bisa, kita tinggal klik ini. Atau kalau kita mau simpan, kita tinggal klik ini. Kita tinggal klik ini. Klik seperti ini, dan dia akan membuka apa ini namanya dialog untuk menyimpan di hasil dari tangkapan layar kita. Kita tinggal cari tempat kita menyimpan, kita simpan di mana. Misalnya kita di sini misalnya, tinggal kita save saja. Bisa juga kita kasih nama misalnya. Nah sekarang kita coba lagi, masih ada fitur lain soalnya, jadi kita coba lagi. Ini fiturnya banyak, kaya sekali. Kita pencet lagi ya print screen-nya, atau kita pakai di sini bisa, kita klik sini, lalu kemudian kita drag lagi, misalnya kita drag seperti ini. Nah di sini ada fitur lagi. Kalau ini untuk menghapus tampilan ini sama dengan escape ya. Jadi ini kita klik, dia akan hilang seperti ini, atau escape tadi itu sama itu ya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Kita juga bisa mengupload hasil tangkapan layar kita ini ke website. Websitenya itu imgul.com kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya, kita lihat. Kita klik ini. Ini ada tulisannya upload di selection ini, kita klik ini. Lalu kemudian akan muncul konfirmasi seperti ini, kita oke saja. Kalau misalnya di lain hari kita tidak ingin ada konfirmasi ini, tinggal kita klik saja ini, kita centang ini, tapi saya maunya ada konfirmasi biar kalau misalnya saya keliru pencet itu
ada konfirmasinya, saya bisa klik no ya. Nah, setelah ini tinggal kita klik yes saja. Yang kita lihat prosesnya. Nah, kalau sudah hilang prosesnya berarti dia sudah URL-nya itu sudah tercopy. Kita bisa mempastenya. Kita bisa paste di sini misalnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu hasilnya seperti apa, tinggal kita buka saja alamat ini, alamat website ini ya. Kita tinggal buka, kita coba ya, kita paste di sini. Lalu kemudian kita klik OK atau enter. Nah, ini dia. Ini tampilan hasil screenshot kita tadi itu. Jadi menarik sekali. Jadi misalnya ya, ini biasanya akan sangat berguna kalau kita misalnya ingin menyertakan gambar di komentar misalnya di komentar YouTube misalnya. Kalau Anda pengen bertanya misalnya, Anda pengen bertanya di video ini misalnya ya, kan di komentar YouTube Anda tidak bisa upload gambar. Nah, Anda masukkan saja gambarnya itu, Anda upload saja ke imguru.com ini, lalu kemudian tinggal kita pastekan alamatnya ini ke komentar Anda di YouTube. Nah, itu menariknya seperti itu gitu ya. Ini fungsinya, salah satu fungsinya begitu ya. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau kita mau mengcopy menu drop down, ini juga saya sudah tunjukkan di video sebelumnya yang kita pakai kita pakai screen snip tadi itu. Nah, sekarang kita pakai di sini ya, kita pakai Flameshot ini. Misal ya, sama seperti tadi, kita klik ini misalnya. Nah, kita mau mengambil tangkapan layar menu drop down ini. Kalau kita mau mengambil tangkapan layar seperti ini, jangan gunakan ikon ini. Kalau Anda gunakan ikon ini, begitu ikon ini diklik, maka menu drop down tadi ikut hilang. Caranya bagaimana? Caranya pakai tombol print screen yang ada di keyboard Anda. Jadi tinggal kita klik ini tadi ya, menu drop down-nya, lalu kemudian Anda pencet print screen. Nah, kalau dipencet print screen, tombol drop down-nya ini, menu drop down-nya ini, dia akan tetap ada di sini dan kita tinggal melakukan seleksi. Kita tinggal memilih saja tempat di mana kita mau membuat tangkapan layar. Misalnya hanya ini saja, misalnya hanya menu drop down-nya saja yang tampil, misalnya tinggal seperti ini saja ya. Nah, tinggal seperti ini. Ini juga bisa kita geser-geser ya. Ini tadi yang saya ceritakan ya. Ini bisa di mana-mana tempatnya, tergantung kita melakukan tangkapan layar itu selebar apa. Karena ini tidak lebar, maka dia ada di sebelah bawah, ada di sebelah kanan, dan juga ada di atas. Ini bisa kita geser-geser ya. Nah, misalnya seperti ini bisa kita geser-geser, yang atas juga bisa kita geser-geser seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu ada satu lagi, satu apa dua ini. Oh ya, dua. Masih ada ini dan ini belum saya jelaskan. Ini apa? Ini adalah tombol untuk langsung membuka hasil screenshotan kita ini di aplikasi yang kita pilih. Jadi kita tinggal klik seperti ini, lalu kemudian kita pilih aplikasi yang mau kita pakai. Nah, ini memang perlu kita setting dulu ya. Tapi ini sebetulnya enggak penting-penting amat kalau seperti ini. Tinggal kayak tadi aja, tinggal dimanfaatkan saja daripada Anda harus nyeting-nyeting gitu kan ya. Tinggal kayak tadi saja. Kalau misalnya ingin membuka di aplikasi, taruh kata di PowerPoint atau di Photoshop misalnya, tinggal di copy saja, lalu kemudian dipaste ke PowerPoint atau ke Photoshop gitu ya. Biar enggak usah setting rumit kalau nyeting-nyeting gitu. Ada cara yang lebih mudah kan, enak yang lebih mudah. Nah, satu lagi sekarang. Ini ada ikon pin ya. Ini maksudnya apa? Ikon pin ini untuk menyematkan hasil tangkapan layar kita itu di desktop. Nah, kita coba praktekannya. Kita klik ini. Nah, seperti ini. Ini akan ada di sini. Kita pindah-pindah itu bisa itu. Misalnya ini kita minimize ya. Nah, dia akan tetap ada di sini gitu. Nah, seperti ini. Ya, enaknya seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin apalah gitu, tampilan sementara gitu, nah, dia menariknya seperti itu. Tinggal kita pencet escape dan dia akan hilang gitu ya.
Oke, lalu apa lagi? Oh, dia ada satu lagi mau saya jelaskan itu. Ada satu lagi, kita buka lagi, kita coba lagi ya, kita mencet ini, klik ini, lalu kemudian kita drag tempat kita mau ambil screenshot tangkapan layar. Nah, sekarang kita mau merubah atau mengubah ukuran dari fitur-fitur ini. Misalnya ukuran garis ini misalnya, atau ukuran ketebalan panah ini misalnya. Ini bisa kita ubah-ubah. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa memanfaatkan scroll yang ada di mouse kita. Jadi misal ini ya, misal kita pakai ini ya, tombol panah, kita bikin panah ya. Kita bikin panah, kita klik seperti ini. Ini awalnya segini. Lalu kemudian kita bisa scroll ke atas. Nah, dia akan berubah menjadi lebih tebal. Kita scroll lagi, akan lebih tebal lagi. Kita scroll lagi, akan lebih tebal lagi. Kalau scroll ke atas itu berarti lebih tebal. Kalau scroll ke bawah itu berarti lebih tipis. Kita scroll lagi, kita kembalikan lagi, kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini dia akan menjadi lebih tipis lagi gitu. Itu ya, itu menariknya Flameshot ini begini, lengkap sekali. Jadi aplikasinya ringan tapi sangat lengkap. Oh ya, di sebelah kiri sini, di sebelah kiri ini ada tool setting. Tool setting ini tempat untuk nyeting macam-macam tadi. Itu warna juga bisa di sini juga. Kita coba buka ya. Nah, ini kita klik. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa misalnya kita mau menggunakan warna yang sama dengan apa yang kita lihat di layar ini. Gampang, tinggal kita klik saja ini ya. Grab color ini. Kita bisa pilih warna di sini, tapi kita juga misalnya kita mau menggunakan salah satu warna yang ada di tangkapan layar kita ini. Tinggal kita klik ini, grab color ini. Lalu kemudian misalnya saya mau pakai biru yang ini, misalnya biru yang ini. Nah, tinggal seperti ini. Dan kita coba lagi ya, kita coba bikin panah. Nah, hasilnya akan biru seperti ini sama dengan ini. Nah, gitu. Ini untuk merubah ukuran tadi itu, sama dengan scroll tadi itu. Misalnya begini berarti dia makin tebal. Oh, ini mestinya kok enggak ya? Kok enggak berbeda ya? Nah, ini berarti lebih baik pakai scroll saja kalau gitu. Ini mestinya ada perubahan ketebalan ini. Perubahan ukuran ketebalan, enggak berfungsi berarti ya. Ini enggak jadi soal karena tadi kita pakai scroll sudah bisa ya. Ini kita close saja kalau sudah. Udah gitu caranya. Mudah, banyak fiturnya, sangat kaya. Dan kalau Anda misalnya butuh untuk membuat tangkapan layar dengan anotasi yang lebih kaya, lebih banyak fiturnya, Anda pakai Flameshot saja gitu. Tapi kalau Anda mau bikin tangkapan layar sederhana, Anda cukup pakai Screen Snip yang bawaan dari Windows 10 itu ya. Oke, demikian. Kita ketemu di video-video selanjutnya.